ke Bandung cuma bayar 60.000. Gua penasaran nih sama bis yang satu ini. Oke, ikuti perjalanan gua kali ini ke Bandung dengan bis Prima Jasa tipe AC ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Din Setiadi di sini. Dan kali ini gua ada di kabin bus Prima Jasa AC ekonomi ya, jurusan Lebak Bulus Tasikmalaya nih sob. Dan ini adalah suasana pool Prima Jasa di Ciputat. Saat ini jam 2 siang dan ketika tadi gua tiba di pool ini ya, ternyata bus yang mau gua naikin udah mau berangkat. Jadi gua nggak sempat buat intro. Jadi tadi turun dari kendaraan ya Gojek ya, gua langsung bergegas naik ke bis ini nih. Dan sebelumnya gue juga mohon maaf jika ada suara penumpang yang ikut masuk ke dalam rekaman video gua kali ini, karena gua nggak sempat pasang mic eksternal ya. Jadi melalui trip kali ini gua mau ajak teman-teman ke kota Bandung. Namun masuknya itu melalui akses Bandung Timur, tepatnya setelah exit gerbang tol di Cileunyi. Dan bus yang kita gunakan sekarang adalah Prima Jasa tipe AC ekonomi dengan kombinasi kursi 2-3 nih sob. Jurusan akhir kota Tasikmalaya. Seperti apa fitur dan layanan bus yang satu ini selama perjalanan nanti, gue akan coba bagikan pengalamannya buat teman-teman semua. Oke, jangan skip videonya dan bantu dukung channel gue ini dengan like dan share. Oke, mantap teman-teman. Dan nanti di akhir video kita akan merating bus ini ya menggunakan aplikasi Google Sheet, yaitu aplikasi semacam Microsoft Excel yang di dalamnya udah gua program dengan rumus-rumus tertentu yang kalau kita input dengan parameter yang kita inginkan ya, itu akan memunculkan tanda bintang 1 sampai dengan 5 bintang. Dan nanti kesimpulannya akan mendapatkan rating berapa bintang dan nilainya berapa poin. Kita sama-sama lihat di akhir video perjalanan gua kali ini. Oke, kita pantau tipis-tipis ya. Kita mulai dari kisi-kisi AC dan lampu baca ya, night mode. Ini semuanya berfungsi dan AC-nya juga cukup dingin nih soal. Oke, mantap. Dan seperti inilah penampakan kursi di bis tipe AC ekonomi konfigurasi 32 nih sob. Dan seperti kita lihat sama-sama di sini minusnya adalah kursinya itu tanpa armrest. Meski tanpa armrest, gue senang bis ini dibekali sabuk pengaman ya. Itu sabuk pengamannya. Keren. Dan inilah penampakan sabuk pengaman yang udah gua pasang di pinggang ya. Ini cukup mengikat dengan kuat dan bisa disesuaikan dengan ukuran pinggang kita ya. Mau longgar atau mau sempit, ini intinya berfungsi sabuk pengamannya, bukan cuma aksesoris. Oke, keren. Dan di bawah juga ada footrest ya. Ada semacam besi yang bisa kita gunakan untuk menggantung kaki kita supaya di perjalanan kaki kita bisa tidak kelelahan ya, bisa terasa lebih nyaman. Nah, kayak gini sob.
Dan inilah ruang paling belakang ya, yang dibatasi dengan sekat kaca yang diperuntukkan untuk penumpang dengan kebutuhan khusus. Dan beginilah penampakan kabin interiornya ya. Kebetulan penumpangnya masih belum banyak. Nanti mungkin di depan bakalan menaiki penumpang seperti di Pasar Jumat, kemudian Pondok Pinang dan Kampung Rambutan. Dan ini adalah fasilitas selanjutnya, yaitu video dan audio tentunya dalam kondisi off, dan gue lebih nyaman dia biarin aja off. Karena gue lebih suka di bis itu hening dan kita lihat pemandangan ke depan atau ke luar ya, seperti itu. Setelah 15 menit perjalanan dari keluar pool ya, kita tiba di depan terminal Lebak Bulus atau di Pasar Jumat, dan di sini bis akan menaikkan penumpang yang sudah menunggu di tepi jalan, seperti itu. Dan di seberang sana adalah penampakan terminal Lebak Bulus ya, yang kondisinya sedemikian rupa. Lebih cocok disebut terminal bayangan ya kalau gue bilang, karena kondisinya ya kayak gitu, nggak nyaman dan minim banget ya, minim segala-galanya gitu. Mudah-mudahan Pemda DKI bisa membuatkan kami terminal Lebak Bulus pengganti yang sekarang ini menjadi terminal Lebak Bulus baru yang lebih bagus dan lebih baik. Dan karena bis ini belum punya fitur slot untuk ngecas ya di setiap tempat di kabin, kalau kita mau ngecas bisa ikutan bareng di samping supir yang letaknya di depan seperti itu sob. Dan bis masih melaju pelan. Ini kita sudah bergerak ke depan melewati terminal Pondok Pinang ya. Dan ini kondisinya terpantau bis baik itu di terminal Lebak Bulus maupun di Pondok Pinang tidak begitu ramai ya. Ini posisi jam 2. Setahu gua biasanya ramainya itu di pagi ya, untuk bis-bis angkatan pagi dan juga sore-sore sekalian gitu, jam 3 ke atas seperti itu. Oke, ini Pondok Pinang. Terpantau kondisi jalan juga macet, agak lancar sedikit.
biasa tuh. Wajib mana ben teh? Terima kasih. Apa ya? Tunggu. Kok mana ben apa? Tak mana apa? Mana dapat ada kayak itu. Tepat jam setengah 3 siang atau sekitar 30 menit meninggalkan Pul Prima Jasa di Ciputat, bis ini sekarang sudah melaju di jalan tol TB Simatupang arah ke Kampung Rambutan. Dan sekarang kita akan keluar dari tol TB Simatupang menuju ke Pasar Rebo. Dan sejauh ini gua duduk di barisan pertama ya. Dan ternyata antara duduk di belakang atau di tengah dengan duduk di depan seperti ini ada plus minusnya nih sob. Ternyata duduk di depan kita enak visualisasi luas ya, cuma untuk kaki nih ternyata untuk kaki ada sekat antara penumpang dengan supir nih, jadi kaki nggak bisa leluasa bergerak itu. Untuk selonjoran juga agak sulit nih, jadi gue sepanjang perjalanan barusan nih udah ngerasain kaki udah nggak nyaman nih ya. Itulah kayaknya di kekurangannya adalah di situ ya, kalau kita duduk di depan untuk bis tipe yang ini nih. Dan ini adalah kolong flyover Pasar Rebo ya. Dan inilah wilayah yang dikenal dengan sebutan Pasar Rebo, tempat langganan atau tempat favorit calon penumpang ya untuk menanti kedatangan bis yang akan mereka naiki. Salah satunya adalah bis Prima Jasa ini nih sob. Dan selain itu ada banyak juga agen-agen bis akap yang ada di sisi sebelah kiri jalan ini ya, di sebelah kiri trotoar ini. Di sana ada beberapa agen bis akap seperti STJ, Gunung Harta, kemudian bis-bis yang tujuan ke Pantura, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga ada. Seperti itu. Tepat di jam 3 siang, bis ini kembali masuk ke tol untuk melanjutkan perjalanan menuju arah ke Cikampek. Dan untuk pembayaran tiket seperti pada umumnya bis Prima Jasa menarik pembayaran itu saat kita sudah berada di atas kabin. Memasuki kilometer 25 jalan tol Jakarta Cikampek, dan unit yang gua naikin ini terlihat menaikkan penumpang di jalan tol. Ada nampak satu unit bis PO Rosalia Indah di depan ya. Trouble mesin kayaknya guys, penumpangnya sampai turun semua. Wow, semoga cepat beres ya. Ya kasih, conya kasih.
Kita hampir sampai di tujuan Bandung Exit Cilenyi, dan inilah penilaian gue pada bus ini dengan 8 buah parameter nih sob. Parameter yang pertama yaitu soal kenyamanan kursi. Jujur ya, minusnya agak sempit nih kursi seperti ini nih, kursi 23. Bakalan semakin gak nyaman jika teman sebelah kiri atau di kanan kita adalah orang dewasa tuh sob. Kalau teman duduk kita anak kecil masih nggak masalah, akan tetap nyaman-nyaman aja karena postur badan mereka kan kecil tuh. Jadi tipe kursi bus begini saran saya buat teman-teman gunakan untuk jarak perjalanan yang tidak terlalu jauh, atau kalau maupun teman duduk kita adalah baiknya anak kecil seperti yang sekarang gua dapet. Sebelah gua ada anak kecil sob, jadi gua nggak terlalu sempit. Karena kursi 32 seperti ini cocoknya itu buat bus dalam kota ya, perjalanan singkat. Dan karena minusnya kursi kurang nyaman, maka dari 5 bintang kita copot 1 aja nih bintangnya. Parameter yang kedua adalah soal kebersihan bagian luar dan juga bagian dalam bus. Ini oke banget dan nggak ada minusnya sob. Asli bersih dan bikin penumpang jadi nyaman. Tinggal kitanya yang menjaga dan jangan sampai nyampah sembarangan selama perjalanan. Kemudian parameter yang ketiga yaitu fungsi fasilitas. Ini juga oke semua, fasilitas sesuai kelasnya ya, dan jangan bandingin dengan bus berfasilitas eksekutif ke atas. Fasilitas bus di kelas ini semua berfungsi dengan baik, mulai dari bagasi, kompartemen penyimpanan di dalam bus, AC, audio video, lampu baca, bahkan ada sabuk pengaman dan footrest bagi penumpang juga. Kita lanjut ke parameter yang keempat yaitu tentang pelayanan kru nih sob. Ini juga bagus banget, sama sekali nggak ada minusnya. Secara umum, perlakuan sopan dan santun dari kru kepada penumpang nggak perlu diragukan lagi. Oke, terbaik deh Prima Jasa. Jawa mah kan ada candi gitu apa gitu ya, kan gitu. Kemudian yang kelima adalah tentang keamanan berkendara. Nah ini nih sob, dari pengamatan selama di jalan tol, bus ini sempat melaju di bahu jalan dengan kencang dan menaik turunkan penumpang juga di bahu jalan. Apa yang terdampak? Gue bikin catatan ada 3 hal nih sob. Yang pertama yaitu keselamatan bus itu sendiri. Dia bisa aja tuh celaka atau rusak dan sebagainya. Terus yang kedua, keselamatan penumpang di dalamnya kalau sampai bus tergelincir. Dan yang ketiga, keselamatan pengendara lain yang juga dipertaruhkan tuh sob. Dan karena ketiga dampak krusial barusan, maka 5 bintang harus gua copot bintangnya sejumlah 3. Jadi 2 bintang aja nih sob untuk poin keamanan berkendara. Parameter yang keenam yaitu tentang mematuhi rambu-rambu. Dan sepengamatan saya nih ya, bus ini telah melakukan perbuatan melanggar rambu hukum di jalan ya, di jalan tol sebanyak 2 poin, yaitu yang pertama menggunakan bahu jalan yang tidak sesuai ketentuan undang-undang, dan yang kedua adalah menarik dan menurunkan penumpang di jalan tol juga ya, di bahu jalan seperti itu. Jadi karena pelanggarannya ada 2, maka bintangnya gua harus copot sebanyak 2 juga nih sob.
Kita lanjut ke parameter yang ketujuh, yaitu tentang ketepatan waktu. Pengalaman yang gue dapat, bus nampak berangkat dari pool di Ciputat sesuai jadwalnya ya. Dan penggunaan waktu untuk ngetem, untuk mengambil penumpang di poin seperti area Lebak Bulus, Pondok Pinang hingga Pasar Rebo cukup singkat, dan bus juga berjalan dengan kecepatan yang normal wajar ya, sehingga membuat perjalanan juga terasa sangat cepat. Dan yang terakhir adalah parameter tentang nilai tarif. Asli bayar tiketnya cuma 60.000 ke Bandung, dan dengan segala kelebihan di atas tadi yang sudah saya sebutkan ya, ini menurut saya sih asli murah banget, dan angka segitu tuh udah pas, nggak kemahalan dan juga nggak kemurahan. Dan inilah hasil rating keseluruhannya. Oke ya, jadi kesimpulannya bis ini bintang 4, mantap teman-teman. Dan itulah tadi penilaian yang bisa saya sampaikan atas bus yang saya naiki dengan segala fitur, fasilitas dan juga fenomenanya selama di jalan. Harap teman-teman jangan samakan penilaian saya ini kepada seluruh armada Prima Jasa lainnya ya. Sebab bisa jadi loh ini hanya terjadi pada perjalanan saya kali ini dengan unit yang ini dan pada hari ini. Belum tentu kekurangan yang saya temui ada pada unit yang lain juga. Jadi sekali lagi mohon jangan samakan atau menilai sama rata keseluruhan unit-unitnya. Bisa jadi ada driver yang masih taat pada peraturan hukum dan juga SOP dari manajemen Prima Jasa itu sendiri. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Jumpa lagi di video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.